coba perhatikan di masyarakat atau di lingkungan masyarakat terdapat 3 jenis orang, Mas. Yang pertama ada orang baik, yang kedua biasa-biasa saja, dibilang sedang dibilang baik enggak nanggung, dibilang buruk juga enggak, dan yang terakhir adalah disebut buruk atau merusak. Ada anak rusak dan juga merusak. Jadi 3. Tapi yang paling mudah menular yang mana, Mas Sigit? Yang paling mudah menular itu menurut saya itu yang ketiga, Bi. Yang ketiga. Yang rusak itu, Bi. Gampang menular lah. Menular. Oleh karena itu, Mas Sigit, dengan adanya 3 hal tadi, yang baik, yang sedang, yang rusak ini, yang lebih menular kok yang ketiga. Muncullah pentingnya lembaga pendidikan pesantren untuk mengumpulkan orang-orang yang pertama. Sefrekuensi ya, Satu frekuensi. ya. Sama-sama ingin tadi selamat dunia dan akhirat. Sama-sama ingin sehat jasmani dan rohani. Kemudian sama-sama ingin mengkombinasikan antara kesalehan, kecerdasan, dan juga keberuntungan. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam, Mas Sigit. Sehat, Abi? Alhamdulillah. Mohon maaf, Abi, saya mau minta izin. Channel Abi saya itu mau untuk buat program tutorial mondok, Abi. Oke, silakan, Mas. Rencananya nanti berisi apa, Mas? Rencananya kita akan berepisode, Abi. Berepisode. Ya. Yang dikaji pembahasan apa itu nanti? Tentang cara-cara memondokkan anak dan untuk memberi tahu kepada orang tua yang ingin anaknya dipondokkan. Ini bagus itu. Silakan, Mas, serius. Yeah. Nah, untuk kali ini kita akan bahas apa, Mas, rencananya? Kali ini kita akan membahas kenapa perlu mondok, Abi, dan lalu kalau enggak mondok itu kenapa, Abi? Apakah dosa atau gimana, Abi? Iya. Jadi begini, Mas. Ini kan pertanyaannya mondok ya, Mas ya. Bukan belajar, kan di sini ada kalimat mondok, yang dimaksud adalah mondok pesantren ya. Bukan pondok kos-kosan, bukan mondok di hotel, kan bukan ya. Bukan. Tapi pondok pesantren. Kenapa perlu mondok di pesantren? Yang pertama disebabkan karena beberapa hal. Minimal Abi temukan 3 hal yang paling mencolok. Jadi yang pertama, di pesantren mengajarkan tentang kombinasi antara ketiga hal, yakni kesalehan, kecerdasan, dan keberuntungan, Mas. Jadi di pesantren tidak hanya anak ini dibangun hanya cerdas saja, tapi diincar, ditarget agar menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Maka di samping cerdas dan juga soleh soleha, diperlukan pula keberuntungan. Karena kesalehan, kecerdasan belum tentu beruntung. Maka perlulah mengkombinasikan 3 hal ini. Ini alasan pertama. Sementara lembaga pendidikan selain pondok pesantren hingga saat ini belum memfokuskan ketiganya. Yang dibincangkan masih hanya pada kecerdasan dan kepintaran semata, belum sampai mengkombinasikan 3 hal. Maka manakala anak tidak sampai mencapai kesalehan,
maka akan jadi anak pintar. Nanti jadinya minteri saja, Mas. Iya. Nggak mampu membuat orang pintar, hanya minteri orang. Kira orang itu sama dengan mengakali, menipu orang, dan memanfaatkan orang-orang bodoh. Maka agar tidak terjadi demikian, perlu dikombinasikan antara kepintaran dengan kesalehan. Kepintaran yang dalam hal ini saya samakan dengan kecerdasan. Adapun keberuntungan ini jelas lah. Kita perlu jadi orang beruntung, Mas. Kita tidak hanya jadi orang soleh maupun cerdas, tapi bagaimana kita bisa juga mencapai jadi orang yang bejo. Karena bejo ini mengalahkan segalanya. Iya. Ini alasan yang pertama ya Mas Sigit ya. Iya. Jadi selain di pesantren ada kombinasi ketiganya. Di sekolahan aja kayaknya cuma yang diberi hanya kepintaran semata. Sementara itu begitu, walaupun kita berharap sekolahan juga mulai mengerjakan kombinasi ketiga-tiganya. Amin. Itu yang pertama ya Mas Sigit ya. Lalu yang kedua Mas, di pesantren ini mencoba untuk mendidik atau menjadikan anak-anak itu menjadi sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di pesantren juga menjadikan anak untuk diberi keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun akhirat. Artinya alasan mengapa mondok yang kedua Mas Sigit ini adalah untuk menyehatkan lahir dan batin dan menyelamatkan dunia dan akhirat, Mas. Mari kita kupas satu persatu. Untuk sehat lahir ini begitu penting. Wala tuhliku anfusakum. Janganlah engkau merusak jasmanimu sendiri. Jangan engkau merusak dirimu sendiri. Kita ingat waktu sakit, Mas. Makanan yang katanya lezat terasa enak dah. Ambiar Abi. Ambiar, tidak ada rasa. Nggak ada rasanya. Jadi yang manis nggak terasa manis, yang pahit nggak terasa pahit. Betul. Jadi bagi orang yang sakit, semua yang manis menjadi pahit. Begitu ya. Maka itu juga terjadi dalam batin seseorang. Ketika seorang anak, dalam hal ini karena bicara tentang pesantren atau anak kita ingin dipondokkan atau tidak, katakan demikian. Iya. Maka kenapa perlu mondok? Agar sehat lahir dan batin. Batin pun seperti lahir, Mas. Tatkala hatinya penuh dengan penyakit hati, maka dia tidak bisa membedakan antara mana yang seharusnya dilakukan dengan yang mana yang seharusnya ditinggalkan. Karena hati sakit. Penyakit hati itu contohnya seperti apa, Mas Sigit? Misal dengki, Iya. Kesombongan, iri, dengki ya, pamer, munafik dan lain-lain. Itu adalah penyakit hati. Tatkala manusia memiliki gejala penyakit hati, bahkan efek dari penyakit hati, maka yang akan terjadi, hati akan selalu merana, hancur, tidak berdaya. Bahkan banyak terjadi, Mas, orang yang hatinya sakit, fisik pun menjadi rapuh karena detak jantungnya menjadi tidak stabil. Saat kita ketakutan, detak jantungnya, saat kita marah, detak jantungnya tidak seimbang dan tidak stabil. Berarti ngaruh ya, Abi? Itu sangat berpengaruh. Apa yang terjadi di batin berpengaruh pada Zahir. Termasuk juga apa yang terjadi di zahir atau jasmani berpengaruh pada rohani. Ada, Mas? Itu yang alasan yang kedua, bagian pertama tentang sehat lahir dan batin. Adapun untuk selamat dunia dan akhirat, siapa ya
Yang nggak ingin mas selamat di dunia siapa kira-kira? Nggak ada, Abi. Nggak ada kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Hasanah. Kita berharap kebaikan baik di dunia dan akhirat. Yakni kita butuh selamat. Anak kita kenapa dipondokkan? Agar selamat di dunia. Dan saya yakin di pondok pesantren karena itu meyakini tentang hari Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pasti meyakini akan adanya hidup setelah kematian sewaktu di dunia. Akan dilanjutkan hidup di akhirat yang lebih abadi, dunia yang fana dilanjutkan kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal. Begitu ya mas. Jadi di pesantren yang dibahas dunia dan akhirat. Coba lihat selain pondok pesantren, ada yang mengkombinasi antara tujuan dunia dan akhirat mas? Nggak ada, Abi. Sementara ini juga belum terlihat. Kita juga berharap semoga seluruh lembaga pendidikan yang lain bisa menyusulnya. Amin. Itu terlihat dari para kiai mas, yang mereka dulu mondok sekarang menjadi selamat baik saat mereka masih di dunia ini, dan kita berhusnudzan dengan segala pengabdian mereka, dengan segala jasa yang mereka wujudkan di dunia. Kita yakini di akhirat pun lebih mendapatkan hasanah. Ini alasan kenapa kita perlu mondok yang kedua. Lalu ini jangan banyak-banyak ya mas, saya beri 3 saja mas. Mas Sigit coba perhatikan di masyarakat atau di lingkungan masyarakat terdapat 3 jenis orang mas. Yang pertama ada orang baik, yang kedua biasa-biasa saja, dibilang sedang dibilang baik enggak nanggung, dibilang buruk juga enggak. Dan yang terakhir adalah disebut buruk atau merusak. Ada anak rusak dan juga merusak. Tapi yang paling mudah menular yang mana mas Sigit? Yang paling mudah menular itu menurut saya itu yang ketiga, Bi. Yang ketiga. Yang rusak itu, Bi. Gampang gampang menular lah. Menular. Oleh karena itu mas Sigit, dengan adanya 3 hal tadi, yang baik, yang sedang, yang rusak ini, yang lebih menular kok yang ketiga, muncullah pentingnya lembaga pendidikan pesantren untuk mengumpulkan orang-orang yang pertama. Sefrekuensi ya, Satu frekuensi. Sama-sama ingin tadi selamat dunia dan akhirat. Sama-sama ingin sehat jasmani dan rohani. Kemudian sama-sama ingin mengkombinasikan antara kesalehan, kecerdasan, dan juga keberuntungan. Nah, maka pesantren itu ngumpul satu frekuensi. Semua anak pondok hampir kalau ditanya kenapa pondok, nggak mungkin agar kaya dunianya, kan enggak? Selalu yang mereka selalu ketika ditanya demikian jawabannya agar menjadi punya akhlak yang baik, budi pekerti yang tinggi dan luhur, kan begitu. Anak pondok, kamu ngapa mondok? Pingin kaya, begitu belum ketemu mas sampai hari ini saya belum nemu. Tapi kalau anak selain mondok itu biasanya pengejarannya mesti ke arah duniawi. Coba perhatikan. Betul? Betul, Abi. Gitu. Memilih karirnya ya, Abi. Kalau iya. Kalau pondok pesantren dia yang dikejar adalah akhirat. Dunianya menjadi bonus ya, Abi. Begitu ya Mas ya? Iya. Gitu ya. Jadi alasan kenapa kita mondok ya baru cukup dengan 3 hal tadi itu saja Mas. Kalau ndak pondok rasanya, bayangkan kalau kita punya anak tidak dididik ketiga-tiganya. Itu naif. Manakala kita memiliki seorang putra atau putri,
lalu tidak dibimbing dari 3 hal. Yang pertama mengkombinasikan kesolehan, kecerdasan, dan keberuntungan ya. Kemudian kemudian kedua itu menyehatkan atau ingin sehat jasmaninya dan rohani, dan ingin selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga menyatu pakem, social distance. Iya, social distance. Jaga jarak antara orang yang baik dengan orang yang berpenyakit. Berpenyakit apa? Rohani dalam hal ini. Jadi yang mudah menular adalah yang punya sakit rohani. Berarti kesimpulannya ada 3 ya? 3 itu. Coba kalau enggak, sementara ini yang mendidik 3 hal masih baru pondok pesantren. Bayangkan kalau anak kita tidak di pesantren. Termasuk pesantren-pesantren yang sudah tidak memberes 3 hal, maka ini perlu kembali. Perlu kembali pada asal usul pesantren yang menginginkan 3 perkara tadi. Ingatan gimana sedikit nggih? Berarti kalau ingin mendapatkan itu harus di pesantren ya. Sementara ini begitu. Sebenarnya harapan kita, Mas, mewujudkan ketiganya itu justru berasal dari diri sendiri, Mas. Jadi orang tua yang bisa melakukannya lalu ditularkan kepada anaknya, anak kepada anak terus. Pada dasarnya demikian. Akan tetapi karena faktor kesibukan menjadikan kita menitipkan anak kita ke tempat yang mengandung 3 unsur tadi. Sementara ini pendidikan di luar pondok pesantren, ya kalau memang ada rekomendasi. Sementara ini karena pesantren itu sudah banyak sampel-sampel para kiai yang cerdas, soleh, lagi beruntung. Banyak ulama yang sehat lahir dan batin, atau jasmani dan rohani. Banyak ulama yang bisa membimbing orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk hingga menjadi tidak buruk. Jadi pesantren mencetak orang-orang yang 3 karakter itu. Sementara selain pondok pesantren, silahkanlah harus mengejarnya. Ada sedikit. Iya. Terima kasih Habis, saya mendapatkan minimal mendapatkan 3 hal. Yang pertama itu mengkombinasikan kesolehan, kecerdasan, dan keberuntungan ya. Betul. Yang kedua sehat rohani, jasmani dan rohani, dan selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga social distance. Ya. Jadi kita mengumpulkan anak-anak yang baik dan kita memberesi anak-anak yang kurang baik untuk berada di tempatnya. Sampah itu harus berada di tempat, itu tidak menjadi jelek. Begitu pula ada barang yang berharga, pastikan berada di tempat yang dihargai. Kira-kira begitu ya musiknya. Thank you so much Abi. Okay, you're welcome. I think enough. Dan semoga bermanfaat bagi orang tua yang yang berharap anaknya soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa Al-Fatihah. Amin. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.